Perkenalkan, nama saya Mersintia Putri. Saya dari mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Syariah, kelas F. Di sini saya akan menjelaskan tentang tafsir ayat Al-Quran. Saya akan menjelaskan tentang surat An-Nahl ayat 9. Seperti apa bunyi ayat tersebut, terus pengertian ayat tersebut, dan tafsir ayat tersebut dalam aspek ekonomi. Nah, sebelum saya menjelaskan lebih rinci tentang surat An-Nahl ayat 9, saya akan menjelaskan tentang surat An-Nahl itu sendiri. Jadi An-Nahl itu merupakan surat ke-16 pada juz ke-14, serta merupakan kelompok surat Makkiyah. Kecuali 3 ayat terakhir, dia adalah surat Madiyah. Mengenai ayat 5 sampai dengan ayat 9 dari surat An-Nahl tidak terdapat petunjuk asbabun nuzulnya ayat-ayat tersebut. Jadi ayat 9 dari ayat 5 sampai 9 itu tidak terdapat asbabun nuzulnya menurut hadis-hadis yang ada. Kemudian, kandungan surat An-Nahl secara keseluruhan meliputi tema-tema tauhid dan saran-sarannya, ayat-ayat kekuasaan Allah, ciptaan Allah, balasan Allah terhadap mereka yang menyekutukannya, dan masih banyak yang lainnya. Tentunya dalam surat An-Nahl juga akan membahas tentang aspek perekonomian Islam. Nah, itulah dia penjelasan singkat tentang surat An-Nahl. Jadi di sini saya akan menjelaskan An-Nahl ayat 9 lebih terperinci. Bunyi An-Nahl ayat 9 yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alallahi qasdis sabili wa minha ja'irun walau sya'a lahadakum ajmain, yang artinya, dan hak Allah lah yang menerangkan jalan yang lurus, dan di antara terdapat jalan yang menyimpang. Dan jika dia menghendaki, tentu dia memberikan jalan ke kamu semua menuju jalan yang benar. Baik, saya akan menjelaskan tentang An-Nahl ayat 9 itu, yang di awal ayat tersebut berbunyi wa 'alallahi qasdis sabili, yang memiliki arti dan hak Allah untuk menerangkan jalan yang lurus. Maksudnya adalah Allah memberikan jalan dan petunjuk yang benar, sekaligus terdapat pula jalan yang sesat. Maksudnya itu Allah memberikan suatu pilihan kepada kita. Dia memberikan jalan dan memberikan kita pilihan juga untuk memilih ke jalan manakah kita, menuju jalannya Allah atau jalan kesesatan. Dalam perekonomian, untuk memenuhi kebutuhan kita dalam berekonomi, terdapat yang dimaksud jalan sesat itu ada beberapa aspek, yaitu yang dimaksud jalan yang sesat, yaitu saya akan menyebutkan poin-poinnya. Salah satunya menjual barang-barang yang diharamkan. Apabila Allah telah menetapkan barang tersebut adalah barang yang haram, maka haram pula bagi kita penjual untuk menjualkan barang tersebut. Walaupun sekalipun si penjual tidak menggunakan barang tersebut, tapi apabila dia menjualkannya, padahal kita sudah tahu bahwa barang itu diharamkan oleh Allah, itu tetap tidak diperbolehkan dan kita akan mendapatkan kemudaratan. Nah, yang selanjutnya adalah jual beli mula masyah. Jual beli mula masyah juga dalam Islam tidak diperbolehkan. Kenapa? Jual beli mula masyah itu yaitu jika ada seseorang yang menyentuh barang tersebut, orang tersebut harus membeli barang itu. Contohnya seperti saya berdagang di pasar, berdagang pakaian, dan saya menaruh pakaian saya pajang. Apabila terdapat seseorang yang menyentuh, maka orang tersebut wajib membeli pakaian saya. Nah, dalam Islam itu tidak diperbolehkan, karena kita seperti memaksakannya harus untuk membeli. Jadi jual beli mula masyah tidak diperbolehkan juga dalam Islam. Yang selanjutnya adalah uqub. Yang selanjutnya adalah uqub, yang memiliki arti adalah menjual barang yang harganya di atas rata-rata pasaran. Jadi saya menjual suatu barang karena si pembeli tidak mengetahui bahwa harga aslinya berapa, jadi saya menjualnya setinggi mungkin biar saya mendapatkan keuntungan yang lebih banyak. Nah, itu tidak diperbolehkan karena sementang si pembeli tidak mengetahui harga aslinya, kita sebagai penjual juga tidak diperbolehkan untuk mengambil keuntungan yang berlebihan atau menjualnya di atas harga rata-rata pasaran. Nah, yang terakhir adalah ihtikar. Ihtikar itu adalah menimbun suatu barang atau jasa yang sangat banyak disimpan oleh dia, lalu dia keluarkan secara sedikit demi sedikit dengan harga yang sangat tinggi. Seperti contohnya saja sekarang, karena sekarang adalah sedang musim virus corona atau COVID-19,
kita sangat membutuhkan yang namanya masker atau hand sanitizer. Contohnya masker. Nah, terdapat suatu oknum yang menimbun masker tersebut dan dia mengeluarkan itu secara sedikit demi sedikit. Hanya beberapa orang yang bisa membelinya dan itu dibatasi. Kemudian dia mengeluarkan barang itu secara sedikit demi sedikit dengan harga yang sangat tinggi. Dia melakukan seperti itu tuh seolah-olah dia menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Dia menimbun harta dan dia ingin mendapatkan keuntungan yang sangat banyak. Kita sebagai pembeli yang sangat membutuhkan, tentunya sangat membutuhkan, mau tidak mau harganya seperti apa, kita kan pasti ingin untuk membelinya. Jadi si oknum ini melakukan yang namanya penjualan ikhtikar yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dia menimbun barang terlalu banyak dan menjualkannya terlalu banyak. Dia memiliki sifat yang sangat kikir. Tentunya seperti itu tidak diperbolehkan juga dalam Islam. Nah, itulah dia poin-poin yang saya sampaikan yang dimaksudkan oleh ayat yang tadi menuju jalan kesesatan yang tidak diperbolehkan dalam Islam dalam berekonomi. Ayat yang selanjutnya yaitu berbunyi wa minha ja'irun, yang memiliki arti dan diantaranya terdapat jalan yang menyimpang dan jalan yang bengkok. Maksudnya di sini adalah jalan yang ditempuh seperti orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Orang Yahudi, Nasrani, dan Majusi itu sebenarnya sama artinya. Mereka adalah sebuah kelompok yang memiliki keyakinan sangat bertolak belakang dengan ajaran agama Islam. Seperti yang saya sebutkan poin-poin sebelumnya tadi, menuju jalan kesesatan, apabila kita salah satunya terdapat dalam poin tersebut, berarti kita salah satunya juga melakukan jalan kesesatan. Kita melakukan jalan kesesatan tersebut, berarti kita sama saja pengikutnya seperti Yahudi, Nasrani, Majusi. Jadi, mereka adalah tidak berpedoman dalam Al-Quran, maka Islam berpedoman pada Al-Quran. Nah, seperti itulah ajaran Islam yang diperbolehkan, yang tidak diperbolehkan, yang baik dan yang tidak baik. Al-Quran di sini adalah sebagai pelurus kita agar kita tidak sesat dalam menentukan pilihan kita tentunya. Dan ayat selanjutnya berbunyi walau sya'a lahadakum ajma'in, yang memiliki arti dan jika dia menghendaki, tentunya dia akan memberikan jalan ke kita semua menuju jalan yang benar. Maksudnya itu adalah kalau seandainya kalian bergantung kepadanya untuk memberikan seluruh manusia hidayah, niscaya dia akan memberikan kita semua itu hidayah juga. Ini karena kesempurnaan kekuasaan dan ilmunya. Namun karena hikmah Allah, hikmahnya itu tidak menyapa setiap manusia. Jadi tidak semua manusia itu bisa langsung mendapatkan hidayahnya dari Allah. Jadi dia memberikan hidayahnya tuh kepada yang menginginkan jalan petunjuk tersebut, dan dia memberikan kesesatan kepada orang yang melakukan kesesatan. Jadi maksudnya hidayah itu akan datang apabila kita menginginkan jalan yang benar. Apabila kita ingin mendapatkan petunjuk yang benar, kita berada di jalan yang benar, tentunya hidayah itu akan kita dapatkan. Tetapi apabila kita melakukan kesesatan, kita berada dalam kesesatan, dan kita memang menginginkan kesesatan tersebut, tentunya kita akan berada dalam kesesatan tersebut. Tidak mungkin akan adanya hidayah kepada kita. Jadi itu semua kembali kepada diri kita. Kalau kita melakukan dalam perekonomian, sudah tahu itu sesat, kita tetap lakukan, kita akan tetap berada dalam kesesatan tersebut. Tapi apabila kita sadar ini tidak diperbolehkan dalam agama Islam, tidak dianjurkan, kita harus seperti ini, seperti itu, yang seperti poin-poin yang saya sebutkan tadi, tentunya hidayah tersebut akan sampai kepada kita. Jadi maksudnya adalah hidayah itu datang apabila kita menginginkannya. Nah, seperti itulah tafsiran An-Nahl ayat 9, dan saya ingin sedikit menambahkan poin-poin penting tentang kita dalam berekonomi tentunya, dan terdapat pula dalam tafsiran An-Nahl, yaitu yang pertama, kegiatan produksi harus dilandasi nilai-nilai Islam dan sesuai dengan maqasid al-syariah. Tidak memproduksi barang atau jasa yang bertentangan dengan penjagaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemudian yang kedua adalah prioritas produksi harus sesuai dengan prioritas kebutuhan pula. Terus yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek keadilan, sosial, zakat, sedekah, infak, dan wakaf. Yang keempat,
mengelola sumber daya alam secara optimal, tidak boros, berlebihan, dan merusak lingkungan yang ada. Yang kelima, distribusi keuntungan yang adil antara pemilik dan pengelola, manajemen, dan buruh. Jadi, antara bagi hasil itu harus balance dengan apa yang sudah dikerjakan antara atasan, bawahan, ataupun buruh sekaligus. Itu pembagiannya harus rata. Nah, tentunya kegiatan ekonomi Islam itu tidak sebebas dengan kegiatan ekonomi kapitalisme ya, yang membebaskan semua orang untuk menjual apa saja, asalkan selagi itu dibutuhkan. Jadi mereka bebas untuk meraup keuntungan sebanyak mungkin, menimbun barang sebanyak mungkin, itu mereka bebas dalam ekonomi kapitalisme. Nah, tapi dalam Islam tidak sebebas itu. Karena kan kebutuhan produksi dalam Islam itu tidak hanya berdasarkan kebutuhan manusia saja ya, melainkan harus didasarkan atas petunjuk syara gitu. Jadi produk-produk yang dihasilkan haruslah barang-barang yang halal menurut syariah juga, menurut ketentuan yang berada dalam Al-Quran gitu. Jadi nggak semau-maunya, jadi kita ada tuntunan, tidak berlebihan. Tentunya apabila kita mengikuti mengikuti jalan yang sesat, tentunya itu pasti mudah gitu. Kita bisa mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin, keegoisan diri kita mungkin ada, tapi tentunya adanya peraturan dalam ekonomi Islam, adanya tuntunan dalam Al-Quran itu pastinya terdapat ada hikmahnya. Mungkin kita mendapatkan mendapatkan penghasilan sebesar apapun, itu kita akan mendapatkan kebahagiaan ya, kebahagiaan dalam kehidupan kita gitu, tapi tidak dalam ketenangan kita. Nah, dalam ekonomi Islam mengajarkan kita untuk sederhana saja, tidak berlebihan, kemudian tidak egoisme tentunya. Kita harus peduli dengan lingkungan sekitar. Bagaimana yang lebih membutuhkan, bagaimana yang hanya membutuhkan saja. Kita harus melihat keadaan sekitar, kita harus peduli keadaan mereka pula. Nah, untuk kita semua yang insya Allah memang berada di jalannya Allah, tidak melakukan jalan-jalan kesesatan yang disebutkan tadi, insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya Allah dunia hingga akhirat, dan kita mendapatkan kebahagiaan. Semoga video yang saya sampaikan, poin-poin yang saya sampaikan itu bisa bermanfaat untuk kita semua tentunya. Bisa saling mengingatkan apabila kita ada dalam poin tersebut, sadar, iya saya ada di salah satunya. Mari sama-sama berubah menuju jalannya Allah. Insya Allah kita akan mendapatkan ridhonya. Semoga video saya bermanfaat untuk kita semua. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.